Hai, selamat sore adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya Timbul Panjaitan, Bang Pipi di Distance Learning Ganesha Operation. Ya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tentunya baik-baik ya, kabar baik. Nah, tetap stay at home ya. Tetap belajar walaupun demikian situasinya. Baik, hari ini kita belajar belajar online. Kita belajar tentang matematika, saintek, UTBK, rekonstruksi UTBK 2019 tepatnya. Nah, abang ambil 3 soal aja ya adik-adik ya. Kita mulai langsung nomor 1 ya. Nomor 1 itu saya ambil soal dimana topiknya ini adalah eksponen dan logaritma di bagian pertidaksamaannya ya. Oke, bisa kita perhatikan soalnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 6 per A pangkat X kurang 5 lebih dari A pangkat X dengan A-nya lebih dari 1. Dan himpunan penyelesaiannya adalah X elemen real, di mana X-nya berada antara P sampai Q. Nilai P per Q sama dengan itu yang ditanyakan ya. Nah, di sini diketahui ya, pertidaksamaannya 6 per A pangkat X kurang 5 lebih dari A pangkat X. Dan syaratnya A lebih dari 1. Gitu ya. Nah, biasanya kan kalau di pertidaksamaan kita usahakan ruas kanannya 0. Ini udah 0 ya. Udah 0. Nah, kita pindahkan A pangkat X-nya, itu jadi minus A pangkat X. Tapi supaya langsung sama penyebutnya, kita kalikan aja dengan A pangkat X kurang 5 per A pangkat X kurang 5. Begitu ya. Kemudian kita jabarkan pembilangnya. Min A pangkat X kuadrat ya, kalau dikalikan ke dalam. Lalu, minus kali minus jadi positif 5 dikali A pangkat X. Ini tadi positif 6 ya. Per, penyebutnya sudah sama, A pangkat X kurang 5. Lebih dari 0. Gitu ya. Nah, kita kalikan minus dulu semua biar lebih gampang nanti kita faktorkan ya. Kalau bisa difaktorkan tapi. A pangkat X kuadrat kali minus 5 kali A pangkat X kali minus 6 kali minus tandanya jadi dibalik ya. Jadi lebih kecil dari 0. Oke. Nah, ternyata kita ingin mencari faktornya yang di atas ya. Faktornya itu kalau dikali minus 6 dijumlah minus 5. Berarti plus 1 dengan minus 6. Maka kita faktorkan A pangkat X tambah 1 dikali A pangkat X kurang 6 per A pangkat X kurang 5 lebih kecil dari 0. Di mana A pangkat X tambah 1, kalau kita analisa, itu udah pasti bilangan positif atau definisi positif. Kenapa Bang? Karena A-nya kan sudah lebih dari 1, artinya bilangan positif A-nya. A-nya di sini bilangan pokok. Bilangan pokok mau pangkat berapapun kalau udah positif A-nya atau bilangan pokoknya itu udah pasti positif. Apalagi tambah 1 ya. Berarti ini bisa kita baikan nanti ya. Tapi kita baikan, kita maksud ini harus positif nilainya. Dan A pangkat X sama dengan 6. X sama dengan, ini konsep logaritmanya dik, A log 6. A di sini sebagai basis ini ya dik, penulisannya ya. Nah, A pangkat X sama dengan 5 pada penyebutnya. X sama dengan A log 5. Nah, ini kan X-nya ini, nilai X-nya ini kita uji ke garis bilangan dik. Nah, dan itulah sebagai penyelesaian si P dan si Q itu nanti batas-batas atas dan batas bawahnya ya. Yang paling kecil itu si P. Maka yang paling kecil antara A log 6 dan A log 5 siapa? Karena A-nya sudah positif dan lebih besar 1, maka yang paling kecil itu numerus yang paling kecil. Gitu ya. Yang paling kecil adalah si P sama dengan A log 5. Dan yang paling besar itu Q sama dengan A log 6. Maka intervalnya itu nanti yang minus kita pilih ya. Karena apa? Karena ini lebih kecil dari 0. Negatif ya. Maka sesuai yang ditanyakan adik-adik, P per Q sama dengan A log 5 per A log 6. A-nya boleh kita coret dalam sifat logaritma ya. Dan 6-nya naik sebagai basis. Jadi 6 log 5 lah dia jawaban. Kuncinya adalah dodol ya. Kita lanjut nomor berikutnya yang nomor 2. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Ini materi pokok limit ya. Jika nilai limit X mendekati 2, fungsi rasional ini ya, AX kuadrat tambah BX kurang 14 per X kurang 2 sama dengan A. Nah, kalau udah begini bentuknya ada nilai limit
dari fungsi rasionalnya yaitu nilai A, ada nilainya ya, yaitu sebesar A. Maka kita tengok dulu penyebutnya. Ternyata kalau kita substitusikan X menuju 2, itu jadi 2 kurang 2, 0 penyebutnya. Artinya pembilangnya pun harus 0, supaya bentuk 0 per 0. Gitu ya, supaya bentuk 0 per 0. Oke, supaya 0 yang di atas ini, maka kita pastikan AX kuadrat tambah BX itu harus 14. Ya, oke, sebelum kita ke pembahasannya, kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Limit X menuju 2, akar dari AX kuadrat tambah BX kurang 5, dikurangi 3, per X kurang 2 sama dengan berapa? Itu yang mau kita cari. Nah, coba kita perhatikan kedua limit ini. Nah, AX kuadrat tambah BX, di sini juga ada AX kuadrat tambah BX. Gitu ya. Di penyebutnya X kurang 2, ini pun X kurang 2. Berarti hampir-hampir mirip gitu ya. Tapi di sini bedanya ada akar dan dikurangi 5. Nah, konsepnya itu tadi deh. Dia bentuknya 0 per 0. Kita misalkanlah dulu yang sama itu, AX kuadrat tambah BX, pada pembilang itu adalah si FX. Berarti FX kurang 14 per GX. Tadi kita misalkan ya, si X kurang 2. Nilainya, nilai limitnya adalah A. Kan supaya bentuk 0 per 0, fx-nya harus 14 nih itu. Karena 14 kurang 14, 0. Itu dulu yang pertama. Fx-nya harus 14. Kemudian menurut aturan Hopital, di turunan Hopital, bahwasanya untuk mencari si A ini bagaimana hasil limit ini, turunkan pembilang, turunkan penyebut. Oke, penyebutnya dulu kita turunkan. Turunan S kurang 2, 1 ya, gampang ya. Lalu turunan, ini kan kita nggak si fx tadi. Turunan fx itu f aksen x. Dimana x-nya mendekati 2. F aksen 2 lah buat. Ya, turunan 14, 0. Jadi nggak perlu. Maka f aksen 2 sama dengan A. Gitu ya. Karena per 1 ya. F aksen 2 sama dengan A. Lalu yang mau kita cari adalah limit x mendekati 2 dari akar. Nah, ini kan tadi kita misalkan fx dik. Nah, maka akar dari fx kurang 5 dikurangi 3 per gx. Nah, inilah soalnya tadi ya. Dimana untuk mencari hasil limitnya ini kembali dengan aturan Hopital tadi di. Turunan bentuk akar gimana dikingnya? Turunan dalam akar kan f aksen x. Karena minus 5 diturunkan 0. Per 2 kali hasil akar. Hasil akarnya kan fx kurang 5. Nah, dimana fx-nya kan tadi udah kita tahu di sini harus 14 supaya 0 per 0 dia. Ya, gitu ya. Lalu per gx-nya kan turunannya 1 tadi ya. Maka nilai limitnya itu, ini kan f aksen 2 tadi ya. F aksen 2 per 2 kali hasil akar. Fx-nya 14. 14 kurang 5 itu 9. A per 2 akar 9 itu A per 6. Maka kuncinya adalah A. Gitu ya. Next. Kita lanjut. Oke. Sekarang nomor terakhir ya. Jika X dan Y bilangan real yang memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 4 pangkat Y sama dengan 6 dan 4 pangkat Y per X sama dengan 3, maka tentukan 1 per X kurang 1 per Y. Nilainya berapa? Nah, di sini. Jadi jangan langsung bingung dibuat soalnya ya. Ini dulu kita jabarkan karena ini kalau kita lihat ada kemiripan ke sini ya. Nah, 4 pangkat Y per X sama dengan 3 itu bisa kita ekuivalenkan dengan 4 pangkat Y akan sama dengan 3 pangkat X. Samanya itu jadi E. Nah, dari sini kita olahlah persamaan 1. 3 pangkat X tambah 4 pangkat Y sama dengan 6. Di mana tadi 4 pangkat Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, dari kedua persamaan ini, substitusikan aja untuk mencari X ya. Oke, abaikan dulu kalau ada suara-suara berisik dari luar ya. 3 pangkat X tambah 3 pangkat X sama dengan 6. Nah, ini kan daya bilangan yang sama tuh. 2 kali 3 pangkat X sama dengan 6. 3 pangkat X-nya 6 bagi 2, 3. Sehingga X-nya nanti kita peroleh hasilnya 1. Gitu ya. 3 pangkat X tambah 4 pangkat Y sama dengan 6. 4 pangkat Y sama dengan 3 pangkat X. Ganti aja lagi 3 pangkat X jadi 4 pangkat Y ya. Maka 4 pangkat Y tambah 4 pangkat Y sama dengan 6. 2 kali 4 pangkat Y sama dengan 6. 4 pangkat Y 6 per 2, 3. Nah, untuk mencari Y sama konsep logaritma tadi, 4 log 3. Sehingga 1 per X kurang 1 per Y sama dengan 1 kurang 3 log 4. Kenapa 3 log 4? Karena dia 1 per Y. Sifat logaritma. Kalau dia diperkan, basis dan numerusnya berganti ya. Nah, 1 per X kurang 1 per Y sama dengan 1 ini kan 3 log 3. 3 log 3 dikurang 3 log 4. Kalau kurang dia numerusnya nanti jadi per. 3 log 3 per 4. Maka jawabannya adalah bulat.
Demikian untuk hari ini. Tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa kalau ada soal yang kurang dipahami ditanyakan di grup chat. Oke, bye.